Di suatu malam yang tenang. Tugas diskusi di sesi 3 udah beres. Sekarang kita lanjut lihat tugas 1 di matkul ini. Apa ini menarik? Contoh materi. Buatlah video singkat maksimal 3 menit dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila? Sudah lama aku tidak mendengar kata itu. Malam-malam disuruh bikin video lagi. Ya kagak apa-apa lah. Anda boleh memilih salah satu fokus berikut: proses lahirnya dan perkembangan. Isi video harus mencakup bla 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 bla. Oke lah. Sepertinya ini tugas harus dikerjain malam ini juga. Biar beres nih tugas. Jadi besok bisa nyantai. Ya udahlah, ngerjain dulu tugas. Sepertinya sudah saatnya aku menjadi Mahasiswa UT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. NIM saya 0547131152. Matkul yang sedang saya kerjakan yaitu Pancasila. Prodi Manajemen. UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Selamat menyaksikan video saya. Mata kuliah Pancasila dengan kode mata kuliah MKWN 4110. Tugas 1 diskusi 3 kepada dosen pembimbing Bu Aida Yunika. Saya di sini akan mengambil tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpemimpin, Orde Baru, dan reformasi. Awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia masih mencari bentuk pemerintahan terbaik. Saat itu, Pancasila menjadi roh persatuan di tengah kekacauan politik dan perjuangan. Mempertahankan kemerdekaan. Nilai yang menonjol, sila ketiga Persatuan Indonesia. Bayangkan, di tengah perbedaan daerah dan budaya, para pemimpin tetap bersatu di bawah satu cita-cita. Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan. Di pojok sebelah kiri ada foto suasana rapat dan sidang BPUPKI. Dan di pojok sebelah kanan ada rancangan awal Garuda oleh Sultan Hamid. Jadi ini gambar yang di sebelah kanan itu rancangan awal burung Garuda sebelum direvisi menjadi seperti sekarang. Masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Namun, perjalanan tak semulus itu. Tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, atau disingkat RIS. Meskipun sistem pemerintahan berganti, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar persatuan. Ini menunjukkan nilai keteguhan dan kedaulatan bangsa kita yang mungkin beradaptasi, tapi tidak pernah meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang berpancasila. Di pojok sebelah kiri ada foto para anggota RIS pada saat itu. Masa demokrasi terpemimpin tahun 1959 sampai 1956. Memasuki masa demokrasi terpemimpin, Presiden Soekarno mencoba mengembalikan semangat gotong royong dan nasionalisme. Tapi, di sisi lain,
muncul penyimpangan politik dan konflik ideologi antar nasionalis, agama, dan juga komunis. Jika bakal PKI. Dari masa ini, kita belajar bahwa tanpa keseimbangan antara kekuasaan dan nilai kemanusiaan, Pancasila bisa disalahgunakan. Nilai yang diuji, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menegaskan bahwa kekuasaan tanpa moral akan kehilangan arah. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Ya, di sini juga ada demo mahasiswa Trisakti yang sampai menduduki gedung-gedung DPR waktu itu untuk menggulingkan Soeharto. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam kehidupan politik. Di satu sisi, Pancasila berhasil menumbuhkan stabilitas pembangunan dan kemajuan ekonomi. Namun, di sisi lain, nilai-nilai kebebasan dan keadilan mulai terkekang. Pelajarannya, Pancasila tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, tapi harus menjadi pedoman moral dan etika bangsa. Nilai yang harus kita jaga di sini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti apa kata Bung Soeharto? Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan orang lain, akhirnya nanti ia akan mendapatkan pembalasan dari perbuatannya sendiri. Ya, contohnya Bapak Soeharto sih. Di sini ada foto persawahan Indonesia dan juga ada patung Ancora mungkin Kebayoran Lama di Jakarta waktu Orde Baru. Era reformasi hingga sekarang. 1998 sampai sekarang. Era reformasi membawa semangat baru, kebebasan berpendapat, demokrasi, dan keterbukaan informasi. Asal nggak nyinggung pemerintah. Tapi tantangan juga semakin berat. Hoax, intoleransi, polarisasi, politik, hingga disrupi digital. Di sini nilai kerakyatan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah diuji lagi. Kita sebagai generasi muda harus belajar berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan berani menyuarakan kebenaran tanpa menebar kebencian. Merendah untuk meroket. Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral di tengah banjir informasi dan ego digital. Di sini ada foto-foto suasana era reformasi dulu. Dari mulai yang seperti kata saya waktu mengulingkan Bapak Presiden Soeharto, para mahasiswa Trisakti menduduki atap gedung DPR. Jadi refleksi untuk diri saya sendiri dan juga untuk kalian semua, dari masa ke masa, Pancasila bukan sekedar sejarah, tapi cermin yang mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal Pancasila, tapi menghidupkannya dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Karena selama Pancasila hidup di hati anak muda Indonesia, bangsa ini tidak akan kehilangan arah. Oke, sampai di sini sepertinya akhir pembahasan saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dan terima kasih video pembahasan dari saya mengenai masa awal terbentuknya Indonesia dan juga Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.